Bentar, pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi kami tentang konsep dan urgensi kewajiban dan hak negara dan warga negara. Untuk slide yang pertama akan dibacakan oleh Ika. Kepada Ika dipersilakan. Yang pertama, hak kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Yang kedua, yaitu kewajiban. Beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Selanjutnya, next, resmi. Selanjutnya, alasan diperlukannya kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia, yaitu apabila hak dan kewajiban berjalan seimbang dan sesuai ketentuan, maka suatu negara akan mampu menciptakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak banyak menimbulkan konflik antar bangsa dan negara. Selanjutnya, sumber hak. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat Eropa. Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah, natural rights, yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Sumber historis, John Locke merumuskan adanya hak alamiah, natural rights, pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Franklin D. Roosevelt, kebebasan untuk beragama, freedom of religion, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of speech, kebebasan dari kemelaratan, freedom from want, dan kebebasan dari ketakutan, freedom from fear. Selanjutnya, sumber sosiologis. Menurut Wirotomo yang dikemukakan pada tahun 2001, ia mengungkapkan bahwa terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Kemudian sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak warga negara dan hak warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Selanjutnya, ada pun tuntutan yang ada di era reformasi, yaitu yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua, penghapusan doktrin Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Dan yang terakhir, mewujudkan kehidupan yang demokratis. Selanjutnya, esensi dan urgensi kewajiban hak negara dan warga negara. Yang pertama, agama. Paham ketuhanan yang Maha Esa menjadi pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai seluruh wawasan kewarganegaraan bangsa Indonesia.
Yang kedua yaitu pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Selanjutnya, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Kemudian tentang pertahanan dan keamanan, terdapat pada pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishan Kamrata oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai kekuatan pendukung. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.